Opinion. Mitra bisnis, di tengah tekanan ekonomi akibat pelemahan daya beli, ada usulan menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dari saat ini 4,5 juta menjadi 7 juta rupiah per bulan. Dengan begitu masyarakat bergaji 7 juta tidak perlu dipotong pajak sehingga daya beli bisa membaik dan bisa menggerakkan perekonomian. Namun di sisi lain, pemerintah kini perlu banyak dana untuk program-program unggulan pemerintah seperti MBK. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai usulan menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak ini? Di 633-9160 atau WhatsApp code di 0816-924-924. Itu pajak PBB jangan terlalu mahal. Orang kalau buka-buka di pinggir jalan tuh kayak nyewa, padahal itu punya rumah sendiri. Kalau buka restoran segala kan itu baru berapa duit, itu nggak mahal, itu jualannya. Sama itu tuh apa, kalau umpamanya pajak PBB rumah-rumah juga jangan terlalu mahal-mahal. Kayak gitu, yang orang-orang yang korup-korup tuh duitnya disita, dimasukin ke kas negara dong. Jangan dibiarin aja tuh banyak-banyak uang, baru korupsi satu rumah uang sampai berapa triliun itu. Itu aja Bu. Kalau dinaikkan batasnya ke 7 juta saya terus terang setuju. Karena kan nilai uang makin lama terus inflasi dan tapi kalau ini ya, kalau karena itu sangat tidak mencukupi apalagi untuk kota besar. Jadi kalau 7 juta mereka lebih longgar itu. Dan harus diingat juga itu dibuat 4 jutaan itu tahun berapa? Sekarang kan 2025. Karena saya cukup setuju dengan data Bank Dunia bahwa 60% orang di Indonesia itu orang miskin. Karena standarnya standar internasional ya. Kita kan untuk yang disebut penghasilan menengah itu terlalu sedikit sudah disebut kelas menengah, padahal mereka juga untuk kebutuhan pokoknya saja masih belah depan gitu. Jadi kalau dinaikkan saya setuju, kalau perlu 10 juta terutama untuk yang di kota besar itu kan biaya hidup sudah sangat tinggi. Terima kasih. Ya, saya pikir ini sebuah saran yang baik ya, dan mudah-mudahan Ibu Sri Mulyani beserta semua jajaran Kementerian Keuangan, terutama di Dirjen Pajak itu direalisasikan secepatnya. Sebagai masyarakat saya punya 2 usulan. Yang pertama, nilainya jangan 7,5 juta Pak, kalau bisa dinaikkan menjadi 20 juta. Jadi orang yang berpenghasilan sampai dengan 20 juta, misalnya begitu, itu orang yang berpenghasilan sampai dengan 20 juta sebulan, itu juga tidak kena pajak gitu. Jadi kalau setahun dia dapat berapa ratus juta ya 20 juta kali 12 yaitu 240-nya tidak kena pajak. Dengan dia di PTKP kan sampai 20 juta maka adalah uangnya untuk beli kue tiaw goreng, nasi uduk dan sebagainya. Ekonomi lebih berputar. Yang kedua, supaya ini tractionnya itu ya, transmission period itu kan juga butuh waktu dalam kantor terutama ya, perusahaan-perusahaan yang punya karyawan. Jadi kalau bisa memang bisa diimplementasi hari Senin depan misalnya gitu. Jadi hari ini dan besok pagi memang Dirjen Pajak harus buru-buru merealisasikan ini. Apakah itu pakai keputusan Menteri Keuangan atau Kepres, tetapi secepatnya Pak. Kalau ini hanya ditunda-tunda maka manfaat dari menaikkan ceiling daripada PTKP ini terhadap ekonomi domestik itu menjadi kecil. Jadi yang pertama 20 juta, jangan 7 juta. Kemudian yang kedua, hari Senin depan mudah-mudahan sudah bisa semua kantor mengimplementasikan ini. Terima kasih. Ya kalau menurut saya sih usulannya ya sudah tepat lah ya. Maksudnya penaikan PTKP, karena kan sekarang kan dengan terjadinya inflasi memang kan dibutuhkan naik gitu ya batas tidak kena pajaknya. Cuma di sisi lain mungkin batas kena pajak itu sendiri kan tarif tertingginya kan progresif ya 35% ya bagi yang punya penghasilan sampai dengan 5 miliar kalau nggak salah itu batas atasnya. Nah itu mungkin apakah juga bisa dipertimbangkan juga ya, maksudnya
batas PTKP juga bisa berjenjang gitu. Nggak hanya batas PTKP, semua WP sama gitu. Walaupun memang tujuan pemerintah kan memang mendapatkan pajak penghasilan setinggi-tingginya kan untuk pembangunan negara gitu. Cuman yang saya soroti program unggulan pemerintah yang contoh MBG, nah itu harus dinilai lagi ya efektivitasnya ya, apakah perlu atau enggak. Seperti presiden yang lalu juga kan dia bangun infrastruktur secara masif, IKN lalu lapangan terbang kayak Kertajati dan sebagainya, kan itu kan utilisasinya rendah ya, artinya manfaat bagi masyarakat itu juga rendah. Sedangkan uang tadi ya, uang masyarakat dari pajak ataupun dari utang pemerintah itu kan tinggi ya untuk membiayai hal tersebut. Sedangkan efektivitas atau utilitasnya rendah. Itu mungkin perlu dipikirkan kembali ya, artinya bahwa harus dimanfaatkan seefektif mungkin gitu. Jangan hanya sampai uang negara itu kasnya kan jadi kosong, lalu membebani pajak dari sisi lainnya. Ya kita bisa tahu juga ya, pajak bumi dan bangunan kan di daerah Jakarta kan dinaikkan ya, dari segi tarif ya, beberapa tahun terakhir sampai bisa naik 3 kali lipat NJOP-nya gitu. Sehingga itu kan juga menjadi beban pajak tambahan ya di sisi lain ya. Di satu sisi ini dinaikkan sehingga pajak penghasilannya bisa menurun, tapi di sisi lain kan kayak PBB dinaikkan gitu. Lalu pajak PPN kan juga naik ya 11%, lalu batal kan 12% seperti itu. Jadi pemerintah juga harus memikirkan ulang gitu, apakah program-programnya itu bermanfaat nggak bagi masyarakat. Jangan hanya mengenakan pajak atau membebani hutang masyarakat yang nanti akan dibayar ke depan, tapi program-programnya itu tidak mengena gitu bagi masyarakat. Lebih lanjut ya, pemerintah perlu hati-hati gitu dalam menggunakan uang itu untuk membiayai pembangunan gitu, Pak. Itu aja, terima kasih. Ya, begini pendapat saya. Kita tahu di beberapa perusahaan BUMN seperti yang aktif market ya, artinya yang mengkolek dana masyarakat secara reguler dan diatur oleh peraturan, misalnya BPJS gitu ya. Itu dana yang mereka kolek luar biasa besar. Artinya ada satu instansi di Gatot Subroto, target kelolaan dana masyarakat yang mereka kumpulkan itu hampir menyentuh 800 triliun. Artinya besar gitu ya. Tetap masih kalah besar dari yang dikorap di geng Pertamina ya, hampir 1 kuadriliun. Nah, kalau kita mau tahu berapa besarnya 1 kuadriliun itu, kita harus mencari pembandingan juga ini untuk mengetahui besar banget gitu ya. APBN kita tahun ini adalah 3.600 triliun. Jadi 1 kuadriliun itu hampir 1/4-nya lebih gitu ya. Itu sudah dimakan oleh Pertamina. Jadi saya setuju kalau misalnya dengan alasan ya negara butuh dana tuh sebenarnya tersedia gitu loh. Dari hasil korupsi di Pertamina yang gantung ya, sampai saat ini kita nggak tahu di mana, masyarakat umum menunggu gitu ya, prosesnya akan seperti apa. Tapi kalau itu bisa dikolek dan itu masuk ke dalam kas negara, luar biasa banget besarnya gitu loh. Dan jangan teriak-teriak lagi bahwa Indonesia nggak punya duit gitu loh. Jadi ini kontradiktif lah pemerintah. Saya bukan meremehkan pemerintahan saat ini ya, Pak Prabowo ya. Kelihatan mungkin Pak Prabowo juga hilang kepercayaan dengan KPK, hilang kepercayaan dengan kepolisian, sehingga beliau melindungi Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kejagung dengan tentara aktif ya, tentara militer untuk mengawal
proses mendapatkan di koruptor itu yang ternyata belum nyampe Antartika kok gitu ya, masih mungkin di sekitaran ASEAN gitu loh. Jadi saya ambil contoh satu instansi yang mengelola dana masyarakat, mereka 800 triliun gitu ya. Kalau ditambah kita nggak usah terlalu lembek ya dengan koruptor Pertamina, kita sikat 900 triliun, sudah berapa itu gitu ya. Jadi miris saya kalau pemerintah masih gembar-gembor di masyarakat, kurang dana, sementara effortnya kagak kelihatan gitu loh. Jadi penting juga instansi yang sudah mendapat dana masyarakat melalui peraturan ya. Jadi kalau peraturan itu kalau dilanggar ya ada sanksi si perusahaan. Nah itu dia bertanggung jawab terhadap dana kelolaan tersebut, sehingga pada waktu masyarakat menservis rakyatnya dengan menaikkan batas pemotongan penghasilan kena pajak dinaikkan gitu ya, itu income negara bisa diperoleh dari proses profesional, orang-orang profesional yang ditempatkan di BUMN yang mengelola uang rakyat. Jadi jangan lagi nanti ada laporan BUMN A, B, C, D, E, F, G yang sampai mungkin sekian puluh yang bilang saya rugi karena saya berkewajiban melayani masyarakat, jadi saya bukan profit oriented. No, jangan begitu gitu ya. Jadi kalau yang masih mengharapkan dapat suntikan modal nanti dari pemerintah, dana penyertaan istilahnya yang nilainya triliunan ya, kita tahu, jangan pilih orang-orang itu di sana, pecat saja, ganti dengan profesional. Masih. Oke, nah ini menurut saya ini usulan ini nggak tahu siapa yang cetuskan, tapi menurut saya ada bagusnya juga ya. Walaupun sebenarnya pemotongan PTKP itu tidak seberapa sebenarnya, kalau dia misalnya ya dari saat ini misalnya 5 juta menjadi 7 juta gitu ya. Itu kan awalnya aja biasanya. Nanti setelah kalau dihitung secara kumulatif nanti Anda belanja, Anda banyak banget pajak di Indonesia ini. Kau belanja, katakanlah kita belanja di supermarket aja dapat potong ini, makan juga dapat pajak juga, kena pajak juga kan. Jadi artinya sekalipun kita tidak pajak uang kita ini, gaji kita tidak dipotong pajaknya atau dipotongnya dikurangin, PTKP-nya bisa ditambah apa ditingkatkan, tetap aja kita makan mah potong juga, sama aja. Jadi artinya gini, kita ini nggak lepas dari pemotongan pajak. Walaupun misalnya Anda dapat duit lebih yang dibelanjakan, tetap aja dipajakin. Lah, ya podo aja lah, maksudnya cuma paling tidak meningkatkan daya beli. Paling tidak itu, meningkatkan daya beli. Terus kemungkinan bisa juga kalau masyarakatnya bisa lebih mampu bisa. Halo. Nonton TV sambil makan rujak. Cakep. Katanya pemerintah 7 juta harus buang pajak. Masuk. Kesian deh lu, Ben, 7 juta uang keringat masih diembat juga, Ben. Uang keringat, Ben, orang 7 juta sekarang harus beli mobil miliaran deh. Orang bijak taat pajak katanya, Kong. Ya, pajak sih. Ini koruptor diembat, dihajar aja. Aduh, itu dia, Kong. Nah, koruptor yang lebih gede pajaknya. masalahnya pajak kita diembat sama koruptor. Iya. Coba kamu lihat gimana sekarang ya. Kali pengusaha gede sama tukang pajak ya nggak? Lebih gede. Apalagi banyak pengusaha itu orang partai yang gali-gali kita punya hasil tambang bumi ya di Kalimantan itu lebih gede loh. Permainan kan gelap kan. Kalau saya sih ya memang sih ya buat sih kalau kita dengar sih enak juga, tapi kan ada survei ya. Nah seberapa tuh uang keringat mereka 7 juta Ben ya. Pasti buat orang susah memang susah, tapi kan kenapa sih nggak koruptor nggak dimiskinkan Ben ya? Iya. Apalagi ini hanya wacana Ben ya. Pemerintah sekarang banyak wacana ya Ben. Seperti bohong-bohongin anak kecil, nanti papi pulang beliin permen tau gitu Ben. Gitu ya. Ya gitu. Jadi
saya dianggap bodoh udah bohongin terus ya Ben. Ya gitulah, tergantung Ben ini nilai Ben ya. Rakyat kayangan ya Kong. Iya. Ya alhamdulillah. Emang sekarang berapa sih BPKP-nya? 4,5 ya? Setengah jadi mau jadi berapa? Jadi 7 juta. Ya? Berarti ada sisa berapa juta tuh? Ya lumayan lah, 2,5 lah ya. 2,5 ya, berarti bisa 5 bulan lah ya. 5 bulan kan gope gitu. Ya, buat ngelempengin badan. Iya. Ya kan. 5 bulan berendam di jacuzzi. Pemerintah paling pengertian kalau gitu. Ada 2,5 lebih kan. Itu lumayan buat berendam. Tiap bulan. Iya. Setuju. Sama setuju Udah waktunya lah. Setuju. Iya. Udah waktunya. Sekarang coba kalau kita refer ke PBB, ada yang aware nggak? PBB itu naiknya berapa gila? Ya. Kemudian pajak kendaraan bermotor. Ada yang aware nggak? Naiknya pada seperti apa? Ya. Ya sebenarnya kita ngerti kalau pemerintah tuh lagi bokeh, tapi ya kudu rakyatnya juga diperhatiin tuh. Ya. Jangan dikencet terus. Semut aja digigit, lama-lama kan gigit. Iya, betul. Semut ditekan yang gigit pasti. Makanya sekarang kalau kita ngomong 4,5 juta, itu beli apa sih? Ya kan? Kalau yang rakyat menengah atas sih oke lah, tapi rakyat kecil yang pendapatannya UMR, kasihan banget itu. Iya. Ya setiap bulan benar-benar menghitung hari. Nah, kenapa sih nggak fokus, nggak genjot para pengusaha besar? Oke. Itu ngemplangnya nggak main-main. Saya juga pengusaha. Kalau dengar cerita sana sini, pengusaha kakap itu gila loh. Semua main kedip-kedipan. Di make up sana, make up sini gitu. Nah, kedip-kedipan karena kelilipan atau gimana itu? Makanya kelilipan duit dia. Coba kalau kita pikir, sebenarnya kan yang paling simpel, kalau keadilan sosial itu jalan, orang-orang yang kelas atas itu benar-benar proporsional lah ya. Kita nggak usah mimpi dia subsidi lah. Proporsional aja sama dia punya kewajiban. Kemudian koruptor dihajar. Kemudian preman-preman disikat gitu kan. Bayangin aja selevel Kadin Cilegon bisa minta 5T. Bener. Emangnya duit bapak moyangnya. Nah sekarang kalau kita bilang 5T, bohong nggak kalau pusat nggak kebagian? Jadi kalau itu aja diberesin, negara ini mungkin bersaing sama China lah. Iya, setuju Pak Sone, setuju. Iya. Permasalahannya sekarang semuanya berharap dapat cipratan, kan kurang ajar. Makanya ini yang yang suka demo-demo, ya demo yang substansial lah. Kejar itu undang-undang anti koruptor. Kejar itu yang namanya penyitaan aset. Setuju. Kejar tuh premanisme, kejar tuh yang begini-begini gitu loh. Jangan cuman bayaran, cuman sesuai dengan order, kan goblok kalau kayak gitu. Ini kalau bisa jangan 7 juta loh Om, kasih yang naikkan dikit lah kayak gitu. Berapa? 10 juta. Oh, jadi 10 juta. Jadi yang gajinya 10 koma, tanggal 10 kagak koma gitu ya. Tanggal 10 langsung UGD Om. Kalau yang zaman sekarang nih ya maaf aja ya, tuh kita gaji juta 8 juta untuk hidup Jakarta tuh udah agak susah banget Om, apalagi kalau udah punya anak ya kan, punya cicilan BTN, motor lah satu, cicilan satu, bayang untuk transport aja ya, untuk yang misalnya kita taruhlah kerja di sekitaran Sudirman, daerah penyangga kayak Bekasi, Depok atau Tangerang ya, itu untuk transportasi aja satu hari itu minimal 80.000 loh. Itu kita ini pakai transportasi massal kayak macam busway atau MRT, tapi kita tetap sampai ke rumah, sampai ke kantor. Jadi gaji 7 juta dikenain pajak tuh, waduh, naikin dikit lah. Naikin dikit. Oke, siap. Kategori 7 juta tuh masih termasuk miskin miskin abu-abu lah Om ya. Miskin gitu kan. Terus kalau masalah pemerintah kekurangan dana, yang bikin kan dia sendiri Om. Apa yang pakai janji-janji makan gratis.
kalau kemarin dia nggak janji kan nggak bakal kepilih. Sekarang dia kepilih ya, tapi dong janjinya aja. Tapi jangan langsung mengapa namanya? Menggenjot masyarakat ya. Iya, jangan langsung menggencet ya. Menggencet rakyat. Kalau menggenjot beca ya. Iya. Ada. Bisa ya, itu jangan diambil dari rakyat, tapi dari pajak-pajak yang besar lah. Misalnya kayak anggota dewan tuh pajaknya 3 kali lipat, gitu kan. Bener tuh, setuju saya. Kerjanya cuma datang, duduk, dapat duit. Kali dia kalau nggak absen nggak dapat duit, Om. Kalau mau cuma absen 10 menit nongol gitu kan, balik lagi ke parkiran, nggak tahu pergi kemana, jago juga kalau. Oke. Ya kita kan memang pelaku bisnis, terus profesional, warga negara, ya, kewajiban pajak oke lah ya. Kita sih nggak mau yang 7, 10, 4,5 kalau memang harus wajib bayar proporsional kan. Cuman lebih difokusin ke fasilitas. Jadi kan tadi tuh bener tuh si Bapak bilang makan kena pajak, belanja kena pajak. Iya. Tinggal di perumahan kena pajak gitu bener. kan. PBB aja tanah-tanah kita aja kita suruh bayar tuh per tahun. Iya benar. Gitu kan. Nah sarannya berapapun pajak yang harus dibayar proporsional berdasarkan level entry-nya di mana nih kita sebagai warga negara. Oke. Tarif pelayanan itu itu yang dimaksimalin. Naikkan juga, yang dimaksimalin, betul. Gratis. Apalagi itu yang kira-kira jadi pelayanan lah. Nah, kesehatan itu kalau bisa kesehatan, listrik, pendidikan, yang kayak gitu-gitu. Gue rasa sih pajak nggak akan jadi masalah masyarakat kalau emang ternyata tepat sasaran. Di samping undang-undang yang tadi tuh, karena kan budaya kita nih kan, kultur kita nih kalau menjabat nggak dapat di luar gaji kayaknya nggak abdol. Iya. Kapan baliknya, ya kan? Undang-undang perampasan aset, ya kan? Udah sosialita kan, yang satu pengen berlian, yang satu pengen yang matanya 3 gitu. Ntar apalah gitu. Jadi gitu sih masukannya. Setuju banget ya. Iya. Karena alasannya gini. Iya. Kalau hitung-hitungannya itu kalau 5 juta kan sebelumnya 4,8, anggaplah 5 juta, itu pasti udah habis kepakai semua. Iya, benar. Nah, kalau 7 juta, kalau ukuran Jakarta juga bakalan habis semua kepake. Artinya apa? Artinya itu konsumsi akan naik. Iya. Jadi akan membantu ekonomi, pergerakan ekonomi. Iya. Ya kan, daripada kita sekarang punya daya beli turun lah ini itu, ya kasihlah kita jadinya lebih bagus tuh. Nah, terus itu nggak akan bikin apa penerimaan pajak jadi berkurang. Nggak kayak gitu. Nanti pada gilirannya akan malah jauh lebih bagus kalau usaha makin bagus gitu loh. Apakah akan menaikkan apa? PTKP? Kalau untuk 7 juta, sementara yang lain naiknya gede. Misalnya dia ada cicilan motor, dia ada buat anaknya sekolah. Iya bener. Buat bayar ini. Apakah menaikkan daya beli? Saya rasa juga orang juga tetap pakai di yang penting-penting gitu, buat makan, buat itu aja, sewa apartemen aja berapa gitu. Jadi maksud saya, apakah benar-benar kayak Pak itu yang bekas menteri apa yang sering isi ini kan belum tentu naikkan daya beli. Bekas menteri perekonomian ya. Faisal ya. Iya. Ya. Bahkan yang tadi pagi kan ada yang bilang minimal gaji itu 15 gitu loh. Nggak kena pajak. Berarti kan 15 ini pun baru cukup gitu loh. Oke, 15 juta ya berarti ya. 15 juta dia nggak kena pajak, baru dia bisa memenuhi banyak ini apa yang harus dibayar itu gitu kan. Berarti kan apakah menaikkan daya beli? Saya nggak yakin juga sih. Oke. Soalnya kenaikan harga yang lain-lain nggak bisa nggak bisa diukur. Mungkin kalau dulu zaman Pak Harto mungkin enak ya. Kita tahu, saya mungkin harga-harga bisa diatur atau gimana. Sekarang kan nggak terkendali gitu. Cuma diiniin
yang lain naik lebih. Sekarang asuransinya, itu biaya rumah sakit loh. Iya. Saya ada loh, ini dari 700 tahun kemarin, tahun ini naik jadi 1 juta. Jadi 1 juta asuransi itu? Enggak, kita nggak pakai asuransi. Oh, nggak pakai asuransi, langsung spesialis. Oke. Berarti kan itu 40%-an gitu loh. Apakah gaji kita naik tiap tahun 20%? Oke. Nggak, belum tentu menaikkan daya beli gitu aja. Oke. Terima kasih. Setujunya 14 juta. Oh, setuju 14 juta naiknya PTKP ya Pak ya? Ya, coba hitung aja kalau 7 juta jangan dipikir hanya PPh 21-nya saja. Kan kita pajak PBB bayar, PPN bayar, penghasilan bayar, makan mahal, dan sebagainya. Habislah 7 juta. Oke. Nah, kalau 14 juta ya kurang lebih pas lah. Iya, gitu. siap. Itu sih. Moga-moga yang 14 juta nih yang cocok gitu. Setuju Pak, saya dukung juga Pak kalau 14 juta. Iya. Oke. Cukup gitu. Kabarnya kabur, Mer. Jangan kabur-kaburan dong. Capek diem-diem aja. Pejabatnya korupsi mulu duitnya buat bikin mereka kaya, Mer. Oke. Gimana Pak Ton? Jadi PP naik ke 7 juta. Iya, usulannya. Setuju pakai bank? Kenapa Pak? Kalau bisa lebih tinggi, setuju pakai banget. Oke. Iya, kalau bisa lebih tinggi dari itu. Karena gini, karyawan gaji 5 juta sampai 7 juta, meskipun PTKP-nya 10 juta, dia kan nggak harus bayar pajak. Bener nggak, Mer? Jadi perusahaan yang menggaji karyawannya itu sampai dengan 7 juta nggak harus pajak. Makanya saya bilang kalau bisa PTKP-nya 10 juta minimal. Kalau bisa beberapa teman kan bilang kalau bisa lebih itu kan berarti bagus. Kan lebih itu nggak berarti gaji karyawan harus perusahaan kasih 15 juta kan enggak. Betul nggak, Mer? Jadi kalau menurut saya semakin tinggi PTKP semakin bagus. Jadi karyawan yang gajinya itu pada di bawah PTKP aman, nggak dipotong pajak. Soalnya konsep pajak kita dimakan oleh pejabat, Mer, ya nggak? Kalau di luar negeri PPh itu dikembalikan ke karyawan, kalau di sini dimakan oleh pejabat, gitu loh, Mer. Nah terus kan dibilang program unggulannya. Kalau boleh tuh program unggulan pakai APBN-nya jangan korupsi duitnya. Jadi nggak usah mikirin pajak yang dibayar rakyat, pajaknya dipakai yang bener, jangan dikorupsi, bener nggak ya, Mer ya? Iya. Ya, jadi kalau orang udah bayar pajak terus lu mau punya unggulan lu suka gua mau pertumbuhan 12%, ya kalau ngomong sih emang gampang ya, Mer. Kerjainya kan nggak mungkin, gitu loh menurut saya. Kalau saya ya ikut-ikut aja lah kayak Pak Tony, kayak yang lain. Tapi kalau menurut saya ya cuma 2 aja kuncinya, Bu. Pertama, korupsi tetap disikat habis. Nah, kedua itu apa nama itu ormas itu jangan dipakai lagi. Coba itu aja. Coba itu aja Pak. Coba aja Bu. Terima kasih Bu. Iya, ini mengenai usulan pajak ya. Ya sebenarnya sih itu bagus kan. Kalau menurut saya di awal memang bagus punya pemikiran itu karena untuk menyelamatkan kelas bawah ya. Iya, untuk daya belinya membaik. Ya, cuman kan gini loh. Indonesia itu memang sedikit lucu. Lucunya tuh apa ya? Tidak diseimbangkan dengan ketegasan hukum, gitu loh. Jadi ketegasan hukum dan juga ketidakadilan. Nah, sekarang begini. Masyarakat memang istilahnya ceritanya mau dibebasin, masyarakat bawah dibebasin, ya kan? Tapi sekarang tapi kan masih ada pajak-pajak yang lain, bukan? Masih, itu kan cuman PPh 21 itu ya kalau nggak salah ya. Lah ya. Nah, PPh 21 itu kan istilahnya
gaji itu kan cuma sebenarnya untuk satu orang, benar nggak? Nah, sementara dengan gaji 5 juta atau dengan gaji 7 juta itu dengan banyak orang, istri dan anak berapa, ya kan? Itu saja belum mencukupi. Nah, artinya kan harus ada pemerintah juga menambahkan fasilitas yang lebih lengkap untuk masyarakat. Nah, dari mana itu? Ya sekarang dari orang-orang super kaya. Nah, sekarang orang-orang super kaya kan sudah diatur itu pajak itu. Kalau nggak salah itu 2023 ya. Itu 35% ya. Berarti setahun itu kurang lebih 500 juta, betul ya? Itu kan sebenarnya pilihan lagi. Itu juga bisa ditingkatkan pajaknya, gitu kan? Cuman persoalannya adalah ketika beli barang itu semua bakal naik, bener nggak? Nah, kembali lagi, ya orang jadi males untuk beli, ya toh? Paling nggak belinya kemana? Ya ke rebutan nanti ke toko-toko kayak distributor dan sebagainya, yang mungkin lebih murah dari market-market yang besar, seperti itu. Nah, karena apa? Karena juga distributor juga kan bisa jadi dia diam-diam tanpa bayar pajak juga, bener nggak? Ya. Jadi ini harus diimbangi semuanya itu, gitu kan? Terutama juga dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat yang merata. Lah sekarang seperti misalkan Jawa Tengah, sekali lagi itu masih di bawah upah yang tidak wajar menurut saya. 2.265.000 kurang lebih, atau 2 juta ya, sekitar itu ya, 2.265.000. Itu kan mengerikan. Nah sekarang bagaimana kepala daerah itu bisa meningkatkan supaya apa? Supaya masyarakat itu mempunyai daya beli juga, gitu loh. Jangan kemudian terjebak pada masalah pinjol, gitu loh. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, ya lagi-lagi ya soal tekanan pada penegasan hukum, yang dimana para korupsi baik itu terutama di ASN itu sudah tidak ada kompromi lagi, gitu kan? Jadi kalau misalnya memang mereka itu misalnya seperti bansos dinaikkan 1.000, ya sudah, nggak perlu ada sidang dan sebagainya, pecat, selesai, gitulah. Jadi benar-benar istilahnya Indonesia memang harus saat ini tuh harus keras, gitu kan? Harus keras dan tegas. Udah nggak ada kompromi, termasuk para menterinya. Misalnya memang sudah sudah diputuskan, memang sudah dia bersalah, sudah selesai, nggak ada kompromi lagi. Mau itu nanti ada remisi penjara dan sebagainya, nggak usah, gitu loh. Ketika itu ketegasan hukum itu dilakukan, saya yakin itu akan memperbaiki ekonomi juga. Ya. Terus yang terakhir ini saya juga mau sedikit mengenai mengenai ketegasan mengenai ojek online juga ya. Karena ini ada hubungannya juga dengan daya beli ekonomi, daya beli masyarakat. Karena sebagian besar dari ojek online driver itu kan menopang juga, ya toh, menopang ekonomi juga di daerah, gitu kan? Nah, sekarang kalau memang itu yang dipersoalkan adalah seperti aplikasi itu tidak memberikan keadilan, dalam arti mereka masih menggunakan dengan sistem black box AI, yang dimana itu tidak ada keterbukaan, transparansi, seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Saya baru baca ini, melalui agensi pengangkutan awam darat atau APAT, itu kemudian melakukan somasi, mengancam
stop operasional Maxim dan InDrive di sana. Karena ini sudah banyak pelanggaran. Nah, demikian juga sebenarnya dalam aplikator kita. Aplikator kita itu sudah berapa banyak driver yang dibunuh, gitu kan? Dibunuh dan dirampas mobilnya. Tapi mana ada data yang dari tahun 2015 sampai sekarang itu data jumlah yang menjadi korban tuh berapa? Itu tidak pernah ditemukan di Google searching. Coba deh cek. Oke. Ini kan ada apa? Jadi ini kalau memang ini sudah ada banyak pelanggaran, sudah banyak korban dan juga udah nggak benar sistemnya, pemerintah juga harus menegakkan hukum. Ya, baik. Jadi jangan kemudian tebang pilih. Jadi kemudian si aplikator mengatakan ini ada permainan politik. Pemerintah bilang ini ada tuntutan dari driver ojol karena begini-gini. Nggak ketemu. Oke, baik. Pastinya kan ada alasan ya. Ini mayoritas yang lagi coba disorot, yang coba direbut hatinya. Cuma kan tetap ya harus berdasar. Terus lagi masalah yang dimaksud punya kekuatan daya beli ini apa nih detailingnya? Karena kan lagi-lagi ya PR yang satu aja itu masalah pajak, nggak tahu diapain. Terus pertanggungjawaban masalah undang-undangnya perampasan juga ini kan masih belum ketemu endingnya. Masyarakat juga masih menunggu. Ya. Sekarang ngomongin masalah pajak, hitung-hitung pajak goalsnya mau kemana? Itu yang bikin akhirnya basi ya gitu. Kelarin dulu lah yang lagi ditungguin sama orang banyak. Ini menarik ya Mangga. Ini bagus lah buat teman-teman yang akhirnya juga punya sedikit tapi tetap kan masalah besarnya nggak dikelarin ya tetap jadi nggak. Menurut saya ini ya kata orang-orang apa ya omong-omong ya. Gitu sih Bu. Ya, ini pertama saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi ini pada Pak SSN yang memberikan publik seperti ini ya. Terima kasih. Dengan demikian suara rakyat ini terdengar kan seperti itu. Iya. Ya, mengurangi penyakit stroke nih di Indonesia nih Mbak Rena. Mengurangi penyakit stroke dengan memuntahkan semua racun yang ada dalam tubuh. Ya, seperti itu. Oke. Jadi saya menyimak dari tadi memang kan gitu. Jadi pada kesimpulannya bahwa di Indonesia ini memang sedang krisis sebenarnya. Ya, krisis macam-macam lah, krisis kepercayaan, ya kan, krisis akhlak juga, moralitas juga kan seperti itu. Ya. Tapi kalau manusia itu menyadari bahwa hidup ini kan sebuah ibadah ya, titipan gitu kan. Kalau pemimpin kita dari presiden sampai RT sampai kepala rumah tangga itu menyadari bahwa hidup ini adalah merupakan amanah, pastinya dia akan bersikap jujur dan adil. Nah, bersikap ini memang dibutuhkan dan sangat dibutuhkan Mbak Nena kan gitu. Karena pada akhirnya kan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setuju banget, setuju. Akan dihadapkan kepada Allah. Apa sih kalau kita mati akan kita bawa Mbak Nena? Yes. Kecuali amal jariah kita Mbak Nena. Artinya sebagai seorang mukmin satu aja kejujuran. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada bangsa dan negara ini yang kita bangun Mbak Nena. Kalau kita bicara pajak, ya Allah, sebetulnya satu hal saja, hukum ditegakkan Mbak Nena. Sumber kekayaan alam kita kelola dengan baik. Insya Allah rakyat kita tidak akan dikenakan pajak. Insya Allah tidak akan ke situ. Coba kalau kita ingat Mbak Nena, kita lahir bawa apa Mbak Nena? Ya bawa apa-apa Mbak Nena. Yang ada ketika kita lahir, bayi itu hanya bisa menangis toh. Yes. Sementara yang ada di sekitar bertepuk tangan. Tapi mereka berpikir nggak pada suatu saat ketika kita menghadap kepada Allah, semua orang menangis.
Tapi kalau kita melakukan sebuah kejujuran dan keadilan ketika kita menjadi pemimpin, biar mereka menangis tapi kita tersenyum menghadap Allah, Mbak Nena. Yes. Saya di rubrik ini hanya ingin mengingatkan saja, tapi mudah-mudahan di Indonesia ini akan ada perbaikan. Biarlah kita berjuang dengan cara kita masing-masing, Mbak Nena. Setuju. Tapi yang paling penting adalah doa untuk kita. Mudah-mudahan Indonesia tetap menjadi negara yang badatun wadutunuh rupun khufur. Amin. Insya Allah seperti itu, Mbak Nena. Amin. Terima kasih banyak Pak Rinto untuk penyejukannya hari ini. Ya, Mbak Nena mau ikut komentarin. Monggo. Iya, ini usulannya bagus, ya diapresiasi lah. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk kali ini aja. Seharusnya bisa jadi agenda rutin tahunan, karena seiring perubahan kondisi ekonomi di Indonesia, Mbak Nena. Ya, kira-kira realisasinya masih 50-50 atau berapa persen ya, Mbak Nena? Itu sih hanya Tuhan yang tahu. Kayak naik bajai, yang tahu cuma tukang bajai sama Tuhan. Ini masalahnya, kalau kebijakan yang pro rakyat nih kayaknya agak-agak pesimis untuk direalisasikan, karena PR-nya masih bisa jadi agenda tahunan untuk direview lah setiap tahunnya. Kemudian jangan lupa juga ya PR-PR yang lain gitu, yang bisa meningkatkan ya memperbaiki kondisi di Indonesia lah. Seperti yang paling utama sih penegakan hukum dia, Mbak Nena ya. Ya, jadi untuk itu aja dulu lah. Oke. Saya setuju sekali dengan usulan ini. Artinya kalau pendapatan 7 juta nggak kena pajak, itu berarti penghasilan pajak dari pemerintah itu lumayan berkurang banyak. Sehingga itu memaksa pemerintah untuk berpikir keras, cari terobosan-terobosan untuk meningkatkan kembali pendapatan pajaknya. Bagus sekali, setuju ya. Masih. Di mana arahnya dia ingin memberi subsidi atau mengetatkan itu memang kebijakan lewat fiskal ya, itu biasa. Cuma yang saya mau sentil adalah pejabat kita yang tadi saya ngomong itu. Ketika butuh anggaran mereka tetap dipajak ya. Ini kan dilonggarin kan supaya kita belanja nanti digorok lagi lewat PPN ya, jadi nggak bakal lari kemana-mana, cuma dia mau gerakkan sektor mana, itu yang penting ya. Memang tugas mereka. Cuma yang kita kesel ketika kita kritik kan nggak mungkin rakyat yang bawah ini, yang disebut bawah ini goblok semua kan. Kan boleh dong kita kritik. Ketika kritik dibilang dasmu, dibilang gak usah balik, dibilang apalagi itulah kau yang gelap, kita nggak gelap. Itu kan nggak elok dan nggak etik ya, nggak etis, nggak punya moral. Itu ada tulisan Prasetya Tokoh ya, dosen juga, ekonom juga. Pemerintah kita udah menuju ke sama dengan Amerika ya, populisme. Kita lihat Trump juga menjanjikan begini-begini, padahal yang dia bikin gemuk itu kroni-kroninya. Rakyatnya tetap susah. Ini perang tarif memangnya siapa yang beban? Rakyat. Ya, sama dengan segi kita. Kita ini dengan MDG, ini Koperasi Merah Putih, kemudian judol aja nggak dibasmi ya. Sekarang udah disebut nih Budi Ari ya. Mudah-mudahan masuk deh. Maksud saya, ketika mereka mesti kerja yang susah, yang benar-benar di bawah, mereka cuek aja. Ya, tapi cari yang populisme, ya itu kan tadi proyek-proyek yang populis supaya dianggap berhasil, nanti kepilih lagi, mereka lagi. Saya sorry ya, kita cukup dewasa untuk menilai pemimpin kita, mana yang cuma omong-omong ya. Kita sudah berkali-kali terbodohi ya, dikibulin oleh orang-orang macam begitu yang seolah-olah merakyat, padahal enggak. Ya, saya paling benci itu merusak secara struktur adalah menjebol konstitusi untuk meloloskan kroninya, anaknya. Itu satu presiden yang sangat buruk, sehingga ke bawah-bawah itu bisa rusak segalanya. Bapak itu boleh, masa saya nggak boleh? Itu merusak sekali. Tadinya saya cukup berharap kepada beliau ini bisa kerja secara konstruktif ya, orang
nobody ya, nobody, kemudian dikasih wewenang nomor 1, benahi secara itu, bikin contoh yang baik kepada aparat. Ya, aparat kita ini kan rusaknya luar biasa, supaya mentalnya benar. Tapi ternyata dia juga yang merusak. Ya, ini rusaknya malah jalur baru. Tadinya cuma korupsi, ini jalur baru lewat konstitusi, dan ini akan berlanjut terus. Ya, kalau dengan terbatasi oleh undang-undang, dia jebolin itu karena koalisi gemuknya di situ. Ya, jadi sekarang kalau ada masih yang memaki-maki partai politik atau ketua partai tertentu, menurut saya lucu. Kita mesti pikir sekarang koalisi yang gemuk, yang mayoritas itu siapa? Kalau dia punya keinginan untuk mereform segala sistem politik kita, itu dari situ dong. Anytime, bila bikin undang-undang cuma 2 minggu atau 2 hari bisa selesai kok. Kenapa enggak? Ya, jadi kita itu sometimes kritik yang ini yang lewat, yang sudah lewat, nggak ngelihat sekarang. Karena kondisi sekarang berubah. Siapa yang pegang kekuasaan? Ini yang buat saya jauh lebih penting untuk mengkritik pemerintahan incumbent. Ya, yang lewat-lewat sudahlah, sebodoh amat, toh nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi yang kita kritik dan supaya pemerintahan yang benar itu ke depan, membangun ke depan. Itu Bang Nena, saya apresiasi ya, ada ketegasan masalah waktu dan topik. Kalau ngaco-ngaco dikadap ya. Bertapak di negara Republik Indonesia yang kita cinta ini, Mbak Nena. Betul sekali. Ini masalah apa? Pajak, Mbak Nena ya. Ya. PTKP. Ya, tadi Bapak tadi bilang rusak. Memang sudah rusak kita 10 tahun ke belakang ini. Tatanan bernegara kita sudah sangat amburadul. Sampai detik ini kita dutak-atik pajak. Rakyat dibebankan pajak. Mereka yang menikmati dengan cara mencuri uang, korupsi, tidak diberantas. KKN merajalela, sampai puncaknya merajalela. Rakyat sudah tercekik, mereka masih tetap berpesta pora. Jadi kembali lagi saya bilang, apalagi nanti pajak-pajak yang mau akan dibebankan oleh rakyat. Utang nanti menunggu pembayaran. Apa yang harus bisa dibayar oleh negara ini? Ya enggak, Pak Nena? Jangan-jangan nanti ke depan lagi kita akan dibebankan terus dengan berdalil pajak. Manusia yang tanpa basic, tanpa apa, mereka enak saja menduduki jabatan tertinggi. Ya enggak? Seorang raja saja baik dia ke rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Tapi 10 tahun ke belakang kita ini memang tatanan negara kita udah amburadul. Jadi kembali lagi saya bilang, Mbak Nena, saya cuma hanya melihat lagi nanti ke depannya apalagi pajak kita mau dipajakin lagi. Semuanya kita udah dipajakin, Mbak Nena. Progresif ya. Itu tanpa bilang-bilang kenaikannya, Mbak Nena, pajak kendaraan progresif saja. Pajak PBB begitu juga. 20% itu, Mbak Nena. Iya kan, nggak tanggung-tanggung setiap tahun naiknya. Mabuk kita loh. Ke depan lagi ya kita tunggu lagi apalagi yang mau dipajakin oleh rakyat ini. Mereka tetap digaji oleh rakyat. Yang nggak ada kerja, nggak ada, cuma pelangak-pelongok, cuma jalan-jalan. Waduh, dijaga oleh tentara kita yang berpendidikan tinggi. Malu harusnya kita ini. Founding father kita melihatnya kasihan. Founding father kita orang terpelajar semua. Tapi kok carut marut kayak begini, kita ini rusak, bah. Ya kembali lagi saya bilang, saya hanya melihat lagi nanti apalagi kita yang mau dipajakan begitu saja, Mbak Nena. Kalau kisah di Bible itu, Mbak, ya kalau pemungut cukai ya atau sekarang ini petugas pajak itu dulu orang berdosa, Mbak, ya sebetulnya ya dikategorikan orang berdosa karena kan udah malak-malakin gitu ya, Mbak, ya semua dipalakin gitu kan, dipajakin. Nah itu kalau kisah di Bible seperti itu. Tapi tadi saya sepakat ya dengan yang saya nyimak tadi pagi ya, sebetulnya idealnya
di Jakarta ini kan ada ini ya Mbak ya, memang ada ada jurnal itu yang mengkalkulasi ya Mbak ya, itu istilahnya ideal hidup layak di Jakarta, ya. Nah itu tadi ibu yang pagi tadi itu betul, memang sudah ada riset ya, ada kalkulasinya sekitar 15 ya Mbak ya. Nah bagaimana nih yang 15 ke bawah, ya kan? Sekarang standar UMR DKI saja 5,3 sekian, betul ya. Yang tertinggi itu Kerawang, Bekasi 5,4 sekian. Berarti kan dengan kata lain mereka belum bisa hidup layak di Jakarta. Masih jauh ya, sepertiganya doang. Oke. Jauh, kasihan ya. Apalagi mungkin yang golongan kena PHK Mbak. Kena PHK itu bermacam ya Mbak. Ya kan, ada karena memang pilot ya, usahanya tutup. Juga ada mungkin yang karena mereka kecelakaan kerja, banyak ya Mbak, kecelakaan kerja, otomatis diminta untuk resign ya, diminta, jadi mereka tidak berpenghasilan. Nah ini PR-nya, ya. Jadi kalau memang tadi saya sepakat sebelumnya PTKP itu tidak hanya 7,5 ya, bahkan 10, 15, 20 ya, karena memang idealnya itu tadi ya, sekitar 15-an ya. Kalau memang tidak dikenakan pajak ya batas ambang minimal saja gitu ya. Nah solusinya apa? Kalau abdi negara ya, kalau dulu pahlawan itu kan mereka tidak mikir digaji Mbak, ya pahlawan tidak mikir aku dapat gaji piro gitu ya, bahkan nyawanya aja rela dikorbankan ya. Nah sekarang itu kita krisis itu abdi negara atau negarawan ya. Jadi kalau mereka berempati ya, ini kelas-kelas di bawah ini yang tidak hidup layak di Jakarta itu masih banyak Mbak. Kalau memang menurut hitungan World Bank 60%, saya rasa iya, karena kan idealnya memang 15 juta ya. Sedangkan banyak kategori sekarang baru saja UMR-nya tadi ya masih di bawah 15 gitu. Jadi memang banyak kategorinya yang belum hidup layak di Jakarta ya. Kalau memang negarawan, kalau abdi negara, jangan lah, tidak seperti pahlawan dulu kita ya Mbak, yang nyawanya dikorbankan ya. Itu mereka tanpa digaji loh ya. Kalau mereka berempati, eksekutif, yudikatif, legislatif, ini kan tujuannya untuk apa? Menaikkan tingkat konsumsi ya kan, menggerakkan roda perekonomian. Bagaimana daya beli masyarakat bisa naik Wong ya Mbak? Itu memang faktanya di lapangan itu saya cermati ya. Ada rekan-rekan saya emak-emak itu mereka UMKM ya, modalnya kurang Mbak. Karena apa? Mungkin harga cerita sama saya, iya Mbak Vina, gimana orang bahan bakunya saja naik ya, misalnya mereka jualan kentang atau apa, terus daya beli masyarakat memang turun Mbak. Kalau mereka seandainya ada cukup modal pun itu daya belinya kurang sekali gitu ya. Kalau memang benar kelas middle ke bawah itu kan berkurang ya, kalau nggak salah 10 juta sekian. Bagaimana daya beli masyarakat bisa naik? Nah ini stimulus ekonomi ini ya. Kalau misalnya pajak itu untuk mereka yang ya ini yang kelas-kelas itulah ya, kelas menengah ke atas lah ya, perlu ya. Kalau tax amnesty jilid ketiga ya mungkin bisa diberlakukan, itu mungkin solusi jangka pendek. Tapi stimulus ini Mbak untuk menggerakkan daya beli ya. Apalagi yang mereka tadi PHK karena itu entah bangkrut usahanya atau karena kecelakaan kerja. Waktu itu sempat ada Mbak stimulus tarif itu ya, tarif listrik token. Oh iya, nah, potong 50%. Tapi cuma 2 bulan. Nah, kok ya cuma 2 bulan? Apa mereka bayar listriknya hanya 2 bulan, pemakaiannya kan enggak. Nah, itu kalau bisa diteruskan. Atau stimulus itu sewaktu kita nggak usah gengsi lah ya. Waktu zamannya Presiden ke-7 ada itu mak-mak itu cerita mereka dapat UMKM itu loh Mbak, support bantuan UMKM itu stimulus ya, ke bawah lah, nggak usah dibanding keluar lah ya kan. Nah terus juga mungkin stimulus yang kena PHK ya, dulu ada program yang prakerja ya, kurang lebih seperti itu ya. Atau mungkin ada pelatihan kerja mungkin yang bisa nanti ada bersinergi dengan company-company ya Mbak ya. Nah itu stimulusnya memang harus dari grassroots. Ini kasihan, ini banyak yang di bawah saya kadang-kadang
ya kalau belanja gitu ya, mama itu kan namanya suka cerita sambil ini ya. Mereka memang faktanya itu UMKM kasihan loh Mbak. Ya, daya belinya sangat turun. Bagaimana menggerakkan roda perekonomian gitu loh. Kalau masyarakat bawah itu mereka dikasih stimulus bantuan sosial itu pasti larinya ke mereka pemenuhan kebutuhan pokok, itu pasti. Ya. Jadi yang saya cermati begitu. Nah kalau mereka, tadi saya bilang, kalau mereka abdi negara, tidak perlu Anda menyerahkan nyawa Anda seperti pahlawan, ya. Tapi berempati, coba salary Anda dikurangi. Saya kan sudah pernah bilang, tingkat UMR. Kalau memang berempati loh ya, kalau memang defisit nih, teriak-teriak defisit, ya. UMR gitu loh, coba berempati bagaimana rasanya jadi rakyat kecil, kan abdi negara. Ya kalau abdi negara, negarawan itu nggak perlu cari uang di sana, ya harusnya sudah cukup gitu. Nah itu jadi mereka rasa empati pedulinya kurang Mbak, ya karena tadi pemungut cukai itu orang berdosa sebetulnya. Ya makanya jadi pokoknya tak mundake ngono ya. Nah ntar masalah dosa urusan buri gitu kan. Nah jadi kalau misalnya ini eksekutif ya Mbak, eksekutif itu udah ada 100. Coba kalau mereka berempati, UMR semua mau nggak Mbak? Kira-kira sama legislatif 560, UMR semua coba salarinya. Kalau mereka berempati, mereka nggak mau lah Mbak, masa mau? Nah, boro-boro nyerahin yang bukan hak mereka aja belum tentu mau. Nah, kalau mereka berempati, oh ya masakil loh ya. Ini kan kita kan pemilik saham APBN kita ini, kita rakyat ini pemilik saham mayoritas Mbak. Ya, mereka pelaksana, saya sudah berulang kali katakan, mereka pelaksana. APBN itu mayoritas pemilik sahamnya rakyat Indonesia. Nah ini rakyat kok majikannya tidur di bawah kolong langit, di atas bumi, ya toh? Iki pembantunya rewangnya iki emang makanya, iya makanya, wis ra karuan kurang ajar ini loh. Itu tidurnya asik gajine iki kulak walik dunia, iki diguguyu pitik iki Mbak tenan. Ya memang di negara inilah, di negara cerak bulan sana lah kalau di inilah, ya kan. Nah itu jadi bagaimana menggerakkan roda ekonomi berempati lah, ya. Jadi saya ada yang Mbak ya tokoh mana itu ya, saya pernah baca itu yang presiden yang mereka tidak ini ya Mbak ya, malah termiskin ya Mbak ya, mana Paraguay atau mana itu ya. Nah itu malah tidak ada ini sama sekali. Jadi kita butuh contoh keteladanan, ya. Contoh keteladanan, kita krisis keteladanan. Saya berulang kali katakan krisis keteladanan. Uang pinter ki akeh Mbak, orang pinter banyak. Tapi akeh pinter ngakali, ya, pinter maling, akeh. Ya dah, orang pinter akeh. Cuma negarawan itu kita krisis. Contoh keteladanan. Kalau mereka berempati, ayo Mbok, kui legislatif 560, eksekutif UMR. Wes ngono. Enggak usah naik pajak, Mbak. Iya toh? Nah, terus itu LHKPN aja angelnya Mbak untuk memberikan laporan itu. Iya kan? LHKPN aku gumun yo. Gajinya sepiro LHKPN itu dari tahun ke tahun kok mundak yo. Wis kok ngendi ngono lho. Padahal majikannya itu wis ngap-ngapan ya, Mbak. Yang pemilik saham ini ternyata menjadi owner itu nggak selalu enak. Dia pusing. Kalau di firman Tuhan kan ada pemimpin tuh datang melayani, ya kan? Ya, bukan bos mereka, ya kan? Kita majikannya. Jadi itu mungkin, ya itu salah satu ini Mbak ya untuk PTKP salah satu solusi. Tapi tadi yang saya jabarkan tadi itu perlu ya, karena untuk menggerakkan roda ekonomi. Kalau memang untuk program unggulan tadi katanya ya. Program unggulan ini baiklah, memang di negara maju sudah ada MBG, tapi mereka itu hanya memakai dana APBN dari mereka itu hanya 0,25%, sedangkan yang saat ini kita 5%. Nah itu cukup nggak? Nah kenapa? Kalau mereka program unggulan mau dijalankan, ya mereka berempati jadi rakyat biasa. Mungkin paket-paket jenenge di rapat meeting itu pakai MBG saja kan ngirit, gitu. Nah jadi memang misalnya ini 3.000 rakyat 3.000 perumahan ya, mereka tinggal di perumahan biasa, nggak usah pakai yang bermewah-mewah. Kalau mereka memang negarawan abdi negara, ini kan kewale, ya toh. Nah jadi saya cermati ini
mereka ini yang duduk di legislatif eksekutif yudikatif ini, mereka yang cari ini, Mbak. Jadi mereka yang cari kerja, mereka yang cari uang, ya. Gimana mecatnya? Gimana, nggak bisa lah. Mau kasih gaji UMR lagi. Saya rasanya itu kayaknya kita emang gimana gaji UMR lah, utang yang kemarin buat kampanye aja belum kelar. Aduh, bagaimana sih Mafina ini gitu. Iya, jadi menurut saya udah itu mau jadi apa 15 juta 10 juta mimpi lah. Sorry ya, saya ngomong terus terang aja. Kalau 7 juta masih bisa lah, tapi kalau langsung 15 juta saya nggak yakin bakal dilolosin gitu loh. Udah itu menurut saya sih ya agak dilema ya. Sekarang pengusaha bilang wah gaji pekerja di Indonesia mahal gitu loh. Sementara dihitung tadi butuh 15 juta kan di Jakarta. UMR-nya cuma 5 juta. Ntar kalau dinaikin pengusaha ngomongnya gini. Akhirnya kalau dipaksain ntar banyak yang di PHK. Ntar banyak juga yang ya udah nggak UMR lah, kerja aja lah yang penting dapat. Jadi ini kayak masalah begitu terus gitu loh. Ya karena gimana ya, saya bingung juga sih, kan kenaikan banyak gitu kayak pendidikan, nggak semua orang kan bisa sekolah di negeri kan. Mereka pendidikan kan naik terus. Udah itu kayak kita misalnya nggak punya rumah, kita sewa di apartemen. Itu mahal loh. Itu kalau misalnya 2 kamar aja kita misalnya sama maintenance sama listrik mungkin bisa 3 juta lebih. Itu cuma buat tinggal gitu. UMR belum berapa? IPL-nya itu? Iya. Itu yang agak-agak nggak gitu mahal ya. Makanya saya bilang gitu loh. Jadi ini kayak masalah nggak ada pemecahannya. Di satu sisi belum biaya makanan. Sekarang makanan naik itu. Susu berapa? Ultramix loh. Sekarang naik udah 20.000 lebih. Ya kan dulu setengah saya cuma 12.000, 13.000, sekarang udah 20. Jadi kita gimana ya? Satu sisi pengen agar gaji naik, tapi ya kenyataannya yang harga-harga kayak gitu, sewa, makanan itu kita nggak bisa atur. Dan jadi menurut saya sih ini gimana solusinya nih? Dibebasin pajak sampai 7 juta juga, ya gajinya mereka sekarang ada nggak kerjaan? Kalau nggak ada kerjaan mereka tetap terima kan, mau gaji di bawah UMR atau gimana? Jadi ya menurut saya sih kerjaan dulu deh diiniin, jangan berpikir muluk-muluk kayak mau kasih gaji gede segala macam. Sekarang urusan kerjaan dulu deh, udah banyak yang di PHK gitu Mbak Nena. Gitu aja. Baik. Jadi kalau penghasilan tidak kena pajak itu kan kaitannya dengan pajak penghasilan ya, PPH. Nah, ya itu bukan berarti mereka tidak bayar pajak ya nantinya ya, kalau misalnya itu dinaikkan gitu. Misalnya dari tadi 5 juta naik jadi 10 juta misalnya. Nah, itu memang dari PPH dia berkurang. Tetapi nanti dari PPN ketika dia belanja, mereka naik daya belinya, mereka belilah sepeda motor misalnya. Sepeda motor kan ada kena PPN ya. PPN kan. Yang bayar PPN siapa? Bukan pabrik, bukan dealer, beli. Ingat, jadi harus paham itu gitu. Jadi yang bayar tuh konsumen, pembeli gitu. Jadi ini akan dia kan pemerintah akan dapat dari PPN gitu. Jadi mungkin pengurangan pajaknya akan tidak terlalu signifikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pemerintah tuh harus menggenjot ya sektor industri. Jadi biar tenaga kerja itu, lapangan kerja itu makin besar, rakyat dapat kerja. Jadi saya heran kenapa selalu saja pemerintah itu kayak menunda-nunda itu untuk investasi yang besar gitu ya di bidang industri gitu ya. Kan banyak tuh 9 naga itu kan bisa mereka kan koneksinya dengan Tiongkok itu kan besar mereka. Agak dipaksa lah mereka untuk invest tinggi pabrik di sini yang besar gitu kan. Kalau nggak ada modal kita bantu gitu. Negara ini daripada bikin istana di 400 triliun di sana gitu kan. Istana itu kan nggak ngefek ke
tenaga kerja langsung ya, nggak ngefek ke rakyat, itu ngefeknya ke mungkin jadi nyaman aja itu para pejabat gitu berkantor gitu, tapi rakyat nggak ada apa-apa gitu. Kemarin saya dengar ada bikin investor bikin kendaraan pabrik listrik EV itu ada berapa 15 perusahaan kalau nggak salah. Saya dengar biayanya cuma 17 triliun investasinya. Nah itu kan bayangkan itu 15 pabrik dengan menyerap ribuan tenaga kerja hanya perlu 17 triliun gitu. Bayangkan berapa pabrik yang bisa dibikin dengan 400 triliun. Gitu loh. Coba kalau ini benar-benar fokus pemerintah, pola pikirnya ya benar gitu ya. Saya yakin cepatlah ini kita keluar dari terpurukan gitu. Terima kasih. Kalau saya bilang gini, PTKP mau apapun, mau pemerintah bilang kita tertinggi di mana di Asia, di dunia, whatever. Satu, menurut saya PTKP harus naik sampai 10 juta kalau perlu. Karena apa? Konsep PPh 21 yang kita pakai di negara kita nih, di Konoha, itu nggak bener, Kak. Biasa PPh 21 itu harusnya balik lagi ke karyawan. Kenapa? Waktu mereka nanti usia pensiun, gitu loh, Kak, dikembalikan ke warga negara, pembayar. Betul. Sama kita kan dimakan sama pejabat, ya nggak? Pajak yang kita bayar. Jadi kalau mau ditiru negara lain, lu tiru dulu konsepnya. Lah ini PPh, ada karyawan tuh ada potongan PPh 21, ada potongan BPJS, ada potongan iuran pensiun. Tapera, ada tapera juga toh? Ada tapera dan 3 juta rumah itu nggak jelas lah, nggak usah dipikirin itu mah. Konsepnya nggak bener, sama kayak Anies dulu. Kata siapa katanya? Kan begitu, ntar ngeles-ngelesan semua itu, Kak. Jadi saya bilang kalau perlu 10 juta. Karena konsep PPh 21 kita itu buat saya bisa subjektif, tapi ngaco. Nggak dikembaliin ke rakyatnya. Gitu. Itu satu, Kak. Terus tadi Kakak nyenggol apa? Program unggulan. Program unggulan butuh duit. Duitnya ambil dari sumber daya alam atau maleh, yang gitu, Kak. Jadi jangan diperes. Karyawan yang penghasilannya kecil, UMKM yang kecil-kecil, yuk audit. Itu pejabat, ya nggak? Berani nggak? Nggak berani, Kak. Jadi yang diperes ini yang menengah-menengah dan ke bawah. Mereka berani nggak? Tax audit perusahaan-perusahaan yang dipakai backing nama-nama jenderal, nama-nama pejabat. Ayo, tak tantang. Enggak. Yang diperes yang menengah ke bawah yang sudah bayar pajak. Yang Anda taat itu malah Anda bermasalah. Jadi itu udah lazim berlaku, Kak. Jadi orang yang benar-benar bayar buat mereka kurang terus, nambah terus pokoknya. Kalau bisa keruk-keruk. Saya pernah ngadepin sekali, Kak. Yang saya pernah cerita. Sampai WP saya bilang sama WP-nya, saya bantu advice waktu itu. Lu suruh orang pajak duduk aja di server lu. Suruh duduk, Kak. Apa yang terjadi? Perusahaan ini dia bingung waktu dia hitung. Lah lebih bayar ya. Justru kita udah lebih bayar. Kita kasih aja company ini buat you operate kalau masih kurang. Saya cuma minta 20% margin deh. Berani nggak yuk kelola? Kan gitu jadinya, Kak. Karena kita udah bayar PPN, PPh final, PPh 23, semua PPh udah dibayarin. PPh 26 juga dibayarin semua. 21 masih kurang. Nah, karena apa? Karena yang diperes ini, yang di tengah-tengah ini, yang bawah gitu loh, Kak. Yang di atas dan yang benar-benar sumber kekayaan negaranya tidak dimaksimalkan untuk penerimaan pajak. Ini kalau Pak Tony 10 juta, kalau saya lebih tinggi maunya 15. Sip. Ya karena kan kemarin Menkes bilang
Kalau yang berpenghasilan 15 juta itu biasanya orangnya sehat dan pintar. Iya bener, aku juga baca itu. Berarti yang di sini brilian semua dong. Berarti sekarang di kita banyak yang nggak pintar dan yang banyak yang nggak sehat, yang gajinya banyakannya 5 juta. Gitu ya. Jadi kalau mau dibuat perubahan sekalian jangan nanggung ya. Lalu kalau misalnya program unggulan, Anda yang punya program loh, bertanggung jawablah dari mana Anda mendapatkan dana itu gitu. Jangan ketika kampanye program unggulan digaung-gaungkan, tetapi sesudahnya Anda meras rakyatnya, ini juga nggak benar gitu. Sekarang kelas menengah ini kan lagi ngap-ngapannya, cenderung turun, naik, turun gitu ya. Gitu. Jadi kalau 10 juga masih nanggung. Ayo 15, karena hidup layak di Jakarta itu katanya 14,9 gitu katanya ya. Artinya mendekati 15 kurang cepet. Jadi kalau serbannya batas ya udah, jangan kita itu kadang bingung apa ikut negara luar, ikut negara luar. Kita juga dalam segala hal beda kok aturan pejabatnya. Justru kalau mau ditarik untuk program unggulan yang diutamakan pejabatnya. Kan pejabat kita udah besar tuh segalanya, tunjangan ada, gaji ada, fasilitas ada. Kalau selalu dibungkus dengan kalau menjadi pejabat itu pengabdian gitu ya Nen, mengabdi pada negara, mencalonkan presiden pengabdian, wapres pengabdian. Nah sekarang buktikan pengabdian, ya namanya pengabdian itu nggak ngambil untung, gitu loh, itu namanya pengabdian. Dulu pahlawan kita merebut kemerdekaan nggak ada untung, di sana pengabdian, perjuangan dia gitu. Nah kalau pejabat sekarang apanya pengabdian? Semuanya serba ada, semuanya serba lebih gitu. Jadi saya dukung Pak Tony deh ya, tapi 15 jangan 10 ya, nanggung. Kalau gitu ngebit aja deh hari ini ngebit kita. Ya, Menkes bilang gitu, yang sehat, yang pintar itu yang punya gaji 15 juta. Terkait PTKP. Kalau tadi Pak Tony 10, Bu Akbar 15, saya sih setuju aja. Malah sebetulnya ditambah lagi Kak Nena. Asik. Sistem kita itu kan pajaknya pakai progresif tuh. Pakai kalau penghasilan yang kurang dari 60 ya. 60 tahun. Itu karena 5%, terus nanti 60 sampai 250 itu kena 15, terus 250 plus 1 rupiah sampai 500 juta nanti kena ke 25, lalu di atas 500 itu kena 30%. Nah, persen-persen itu juga harusnya ditinjau ulang. Kalau untuk yang middle ya Kak, karena kita kan sistem progresif itu bulanannya juga kita kan sudah menetapkan yang namanya pajak itu ya, tarif efektif rata-rata itu. Terus habis itu masih nanti ketika laporan SPT tahunan itu kan pajaknya disetahunkan. Nah ini harusnya, makanya saya bilang pelanggaran ini Pak Tony ini harusnya yang kasih penjelasan setelah ini itu. Nah terus terkait dengan PTKP, memang betul tidak semua ya Kak Nena ya kan, banyak yang bilang lah kalau nanti pajaknya berkurang, penerimaan pajak berkurang, bagaimana caranya menjalankan program-program unggulan. Biaya dana yang dipakai untuk menjalankan program itu tidak harus selalu dari pajak. Penerimaan non pajak itu sebetulnya bisa dimaksimalkan. Kalau toh memang mau pajak, betul. Tadi yang banyak belum tergali adalah yang kelas-kelas kakap, kelas-kelas bukan kakap lagi sih, udah mungkin hiu, paus atau apalah. Itu yang kenapa kok sampai harus ada tax amnesty jilid 3 yang rencananya mau digulirkan. Terus kenapa juga ada wacana untuk family house ya, kalau nggak salah ya, mendirikan family house. Itu tujuannya apa? Sementara kita sendiri, wong kita sudah dipotong dari instansi tempat kita kerja, mau lapor aja masih kesusahan. Jujur Kak Nena, kemarin saya mau yang waktu ngurus laporan itu susahnya minta ampun.
Yang Cortex ya, masih baru gitu ya. Pakai Cortex, nggak bisa masuk, nggak bisa beres, sementara DJP sudah nggak bisa dipakai. Saya kan mumet waktu itu. Nah, kalau misalnya waktu itu ya udahlah, tidak proper, nggak usah laporan aja sekalian. Kalau nggak laporan tahun depan, wah kita yang diobok-obok kan. Betul. Karena dianggap mereka nggak mau tahu gitu loh. Makanya kan ya aneh. Terus habis itu diperlakukan yang gede-gede, yang jumbo-jumbo, tetap masih bisa pakai DJP online. Sementara kita yang menengah ini kejepit nih, DJP online sudah tidak bisa, sementara harus dipaksa pakai kontak. Nah, terus pajak dari miliarder, triliuner bahkan itu harus ya betul dilakukan audit. Yang kedua, penerimaan kita itu kan sebetulnya kekayaan sumber daya alam itu kan ya memang banyak. Itu kenapa nggak dimanfaatin? Tadi Pak Tony juga sudah nyinggung. Yang ketiga sebetulnya ya pemberesan ini berapa banyak sih yang dihilang karena birokrasi, karena korupsi dan lain sebagainya. Kalau itu kita bisa dapat semua Kak Nena, itu kita nggak perlu naikin pajak, bahkan kita bisa memberikan insentif pada masyarakat kecil supaya daya belinya itu naik. Karena ini kan sebetulnya kan tujuannya menaikkan batas itu kan supaya mengurangi beban masyarakat sehingga daya belinya itu naik lagi. Kan ini kan semua tertekan kan Iya, betul. Jadi ini nih kalau saya bilang hidup segan mati tak mau sih. Hidup segan mati tak maunya kenapa? Di satu sisi efek dari perang dagang itu inflasinya terdorong, tapi harganya ketika harga naik, daya belinya juga nggak ada. Jadi tarik-tarian antara inflasi dan deflasi mau ke arah mana nggak tahu deh. Jadi akhirnya apa? Yang harga tetap tinggi, tapi yang jualan juga nggak laku, yang beli juga nggak ada. Akhirnya nanti banyak usaha, banyak apapun itulah, UMKM, apalah segala usaha-usaha mikro kecil itu akan mati. Nah, mungkin salah satu cerminannya adalah rencana hari ini ya Kak Nena ya. Yang mau ada demo kan? Oh ya, ojol ya, ojol, ojol menghentikan. Karena kita bahkan loh Kak Nena, kalau kita bandingkan UMKM itu sih modalnya berapa? Lawang yang sudah unicorn bahkan dekakorn ya kalau tidak salah, itu aja bisa dicaplok. Itu kalau saya sih sudah bukan lagi bukan lagi masalah all about money saja, itu tidak. Tetapi sudah karena yang nyaplok ini juga perusahaan asing gitu loh. Ada kepentingan di balik itu ya. Betul, iya. Artinya nanti akan ada monopoli usaha lagi dan mau tidak mau masyarakat tidak akan ada pilihan karena ya sudah tinggal itu mau gimana. Sehingga nanti pasti akan harga-harga semua akan naik dan itu akan makin memberatkan. Jadi kalau misalnya di batas atas itu dinaikkan, Pak Tony 10, Bu Akbar 15, saya setuju. Kalau mungkin 20 sekalian sama sistem progresifnya itu ditinjau ulang. Mungkin itu kan. Terima kasih. Hal yang utama kalau pendapatan pajak itu usul Mama sih 17 aja deh, 17 JT. Asik. Sebab pengalaman inflasi ya dan tingkat kehidupan itu meningkat gitu loh. Sekarang ini kan nggak ada apa-apanya kan, pengertiannya gitu loh. Jadi ya memang Mama sih setuju harus ditingkatkan, tapi kembali lagi kalau masalah pendapatan pajak ya kan ujung-ujungnya korupsi. Kalau nggak ada korupsi kan semuanya juga cukup, malah berlebih gitu loh. Itu saja deh. Siap. Ini sebetulnya kabar gembira ini. Nah, cuman itu mudah-mudahan ini usulan ini terlaksana dengan baik dan juga pemerintah mengambil pendapatan di tempat yang lain. Masih banyak kok tempat yang lain yang harus diambil oleh pemerintah. Misalnya tambang-tambang itu yang ilegal itu banyak.
diambil, bukan karena pajak aja, bukan karena pajak dari masyarakat, dari rakyat yang pas-pasan ini. Memang sekarang inilah ekonomi lagi lesu sekali, sangat menderita lah golongan menengah ke bawah ini. Kalau oligarki sih enggak lah, ya kayak kita ini lah yang UKM segala macam itu susah sepi dagang ini. Jadi itu sangat menggembirakan kalau ini dilaksanakan. Salah satu yang menyenangkan makanya. Usulannya bagus, Mbak, opsinya baik. Ya, untuk memberikan keleluasan juga buat orang yang berpenghasilan sampai 7 JT ya. Jadi artinya tidak terlalu memberatkan, perusahaan juga akan menseleksi. Tapi jangan dikaitkan juga di satu sisi pemerintah kekurangan dana, berarti kan setengah hati untuk memberikan keleluasan seperti itu gitu. Jadi fokus kalau memberikan keleluasan kabar yang baik ini, biarlah mereka berkembang dengan baik gitu loh. Kalau di atas 7 ya baru dikenakan pajak gitu. Jangan dikaitkan dengan pemerintah membutuhkan dana untuk ini, ya sama juga dong. Jadi agak berat kalau menurut saya sih. Satu sisi efek domino ini jangan dikaitkan. Mungkin pajak yang akan diambil untuk MBG bisa dari penghasilan lain. Kan ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan ya, kayak listrik atau sumber daya alam lain ya. Sehingga tingkat kesejahteraan berkaryawan pun saya pikir baik untuk diperhatikan, sehingga mereka bisa bekerja lebih baik lagi. Jadi kalau usulan ini dari pemerintah dan semoga bisa direalisasikan ya, ini amat sangat membantu untuk para karyawan yang bergaji 7 juta. Mereka ada realisasinya, mereka bisa membelanjakan spending uang lebih banyak ya untuk memudahkan hidupnya gitu. Jadi mereka yang selama ini karena ketika kesulitan ekonomi yang bahasanya sekarang ini lagi harga barang semakin naik, mereka menahan diri akhirnya bisa beli gitu loh yang kebutuhan hidup hari-hari mereka dulu nih gitu kan, secara konsumtif. Terus pula kalau di PT PKP naikin 7 juta terus pemerintah kekurangan dana, kan pemerintah bisa cari dana lain dari yang soalnya sampai semua ini yang apa sih sudah dipajakin gitu kan. PBB dipajakin, STNK dipajakin tiap tahun. Kenapa nggak ambil itu dari kepolisian ditarik ke pemerintah gitu kan. Terus ada osen lagi, itu apalagi gitu. Terus semua pajak ada loh, nggak ada yang nggak dipajakin. Ya kan, PPN makanan dipajakin, belanja kita dipajakin. Ya kan, beli sesuatu ada 10, ada 11 gitu kan, itu semua dipajakin gitu loh. Nah itu kemana duitnya larinya gitu loh, ya kan. Coba transparansi pemerintah juga dibentuk lah gitu loh. Jangan alokasinya nggak jelas juga gitu loh buat belanja pegawai di di kementerian segala macam yang begitu banyaknya. Coba diefisiensikan gitu loh, ya kan. Soalnya tingkat belanja pegawai di kementerian juga itu gila-gilaan gitu loh. Ya kan, apalagi dengan kementerian sekarang yang bisa dibilang wow cukup banyak gitu kan, kementerian segala macam. Belum lagi ada papen-papennya, ya kan. Nah ini untuk begini, cobalah meskipun di bahasanya Pak Prabowo bilang tidak ada lagi meeting-meeting di hotel apa segala macam, ya balik lagi tunjangan kinerjanya juga diperhatikan gitu loh, ya kan. Efisiensinya tunjangan kinerja itu juga dilihat gitu. Jadi karyawan yang benar-benar memberikan KPI yang bagus gitu kan, jangan hanya berdasarkan absen, diberikan yang bagus gitu. Tapi kalau yang enggak ya jangan gitu loh, mendingan dipangkas lah gitu loh. Jadi kementerian juga efisiensi gitu loh, jangan dijadikan suatu papan pemborosan juga gitu loh, ya kan. Karena kan terbesar itu APBN kita tuh habisnya di mana, di belanja kementerian gitu loh, mestinya gitu loh kan, bayar gaji pegawai, bayar gaji ini gaji itu, ya kan. Buktinya aja sekarang pemerintah bayar gaji harusnya di lebaran kemarin ini mundur kan. Nah itu kan kelihatan tempat gitu loh bahasanya, susah payahan dari pemerintah dalam ngolek duit untuk bayar gaji para karyawan gitu loh kan. Berarti kan ketahuan karyawan untuk di kementerian itu begitu besarnya gitu, massive gitu loh, kan gak efisiensi gitu loh. Kenapa? Jadi banyak yang sebenarnya pos-pos kementerian itu juga yang nggak perlu juga harus di-cut gitu loh. Buat apa gitu loh, ya kan. Terus mendingan dialihkan ke yang benar-benar yang efisiensinya kayak ya balik lagi guru-guru di daerah tempat kecil itu kenapa kali naikin taraf hidupnya gitu kan. Terus honorer yang memang memberikan kinerja yang bagus, coba kenapa kali naikin, ya kan. Nah honorer yang di
dari puskesmas yang tidak berefisiensi yang selama ini pasca viral tuh udah cut gitu loh, ya kan. Jadi kalau dibilang pegawai ASN itu tuh apa ya, bisa dibilang tuh terlalu banyak yang kerjanya seenak udelnya dia gitu loh. Iya. Iya kan, itu cerminan kok ASN kita kok, ya kan. Dibilangnya apa, jam 8 masuk, misalkan jam 4 pulang, tapi kerjanya kebanyakan kongkong-kongkongnya gitu daripada kerjanya, pelayanannya tidak efisien, nggak maksimal. Kenapa nggak bikin target gitu kan, sehari bisa dapat berapa yang harus dikerjain. KPI pemerintah tuh nggak ada kalau saya lihat di belakang kementerian segala macam tuh. Yang lain sama swasta gitu loh. Itu yang saya bilang ya, kasihan pemerintahnya gitu loh. Jadi siapapun presidennya, kalau cara kementerian begitu terus ya sampai kapanpun pengen beliau terus negara ini gitu loh. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Petros atas opininya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman opini untuk kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah memberikan opini. Saya Anita Wijaya.